Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Luar biasa. Kita ada hari ini. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Semua katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita mau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat hati kita. Kita mengangkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karya penebusan Allah, kasih yang sempurna, membuktikan bahwa Dia hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Pujian hormat bagimu Tuhan. Engkau Allah yang kami hargai. Engkau Allah yang kami hormati di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang dahsyat di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa hidup kami membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap pribadi kami yang hadir dengan kerinduan di dalam penyembahan menyenangkan akan Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau melawat setiap kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus mengalir di tempat ini. Dan biarlah Tuhan kami terus menikmati anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Kasih yang sempurna. Puji Tuhan. Bukan karena kebaikan
Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada. Haleluya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya. Kasih yang sempurna Tuhan, yang telah Engkau curahkan bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun Tuhan. Di titik terendah kami, Tuhan selalu ada, menolong, bahkan menopang kami Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami mau datang berdiam di hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu kami mau persembahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan iman kita katakan, satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, ini iman kami Tuhan, berdiam di dalam satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Yesus, daripada 1000 hari di tempat. Kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan iman katakan, lebih baik, lebih baik satu hari
katakan kami memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Dengan sungguh katakan lebih baik, lebih baik satu hari. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh jawab. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan atas kami. Yesus Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Dengan sungguh katakan lebih baik, amin, lebih baik satu hari di belakang. Kami sungguh bangga, kami sungguh berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan yang Engkau berikan atas kami Tuhan. Kami tak dapat membalas kasih setia Tuhan. Selain kami mau naikkan setiap pujian kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, sejemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di belakang. Dengan sungguh katakan kami memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati hadirat-Mu Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Sejenak kita sembah Dia, kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Yes, terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya.
Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami butuh jamahan-Mu, kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan. Seluruh tubuh, jiwa roh kami Tuhan. Maka jiwa ku pun memuji-Mu. Dengan iman katakan, sungguh besar, sungguh besar. Amin Tuhan, Kau Allah. Dengan sungguh lagi katakan, maka jiwaku, jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Dengan iman katakan, maka jiwaku, jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Tuhan. Maka jiwaku Tuhan, jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Dengan lebih katakan, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami punya Allah yang besar. Haleluya. Kami siap memuji, meninggikan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kita mau bersorak, memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.
katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu kita semua anak-anak Tuhan, mari kita mau bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah Allah yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.
duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersembahkan korban pertama kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku diberikan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kasih dan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Segera kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyampaikan apa yang mau Tuhan untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Biar Engkau memegang kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita belajar pujian. Bapa, pegang tanganku, tuntun langkahku, berjalanlah bersamaku. Yesus, berikan ku kasih, berikan ku hati seperti hati Bapa. Sebab Kau telah berikan nyawamu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur sebab Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
pegang tanganku, tuntun langkahku, berjalanlah bersamaku. Yesus, berikan ku kasih, berikan ku hati seperti hati Bapa. Pegang tanganku, tuntun langkahku, berjalanlah bersamaku. Yesus, berikan ku kasih, berikan ku hati seperti hati Bapa. Sebab Kau telah berikan nyawamu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur sebab Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Ku bersyukur sebab Kau telah berikan nyawamu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur sebab Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Dengan sungguh lagi katakan, Bapa pegang tanganku, Bapa pegang tanganku, tuntun langkahku, berjalanlah bersamaku. Yesus, berikan ku kasih, berikan ku hati Bapa. Sebab Kau telah berikan nyawamu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur sebab Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Sebab Kau telah berikan nyawamu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur sebab Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Ku bersyukur sebab Kau telah berikan nyawamu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur sebab Kau curahkan darahmu, selamatkan hidupku. Amin. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sebab Kau telah berikan nyawamu. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya.
Dan sejumut kita bangkit berdiri. Ku bersyukur sebab Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Ku bersyukur sebab Kau berikan nyawamu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bersama-sama kita berikan kemuliaan, pujian, pengagungan kita bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pengorbananmu mendatangkan kasih karunia dalam kehidupan kami. Perbuatanmu di Kalvari memberikan kami pengharapan untuk kehidupan yang kekal. Tidak ada yang bisa kami balas atas setiap perbuatan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Hanya pujian, pengagungan, hormat dan kemuliaan yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Kami hanya bisa berkata kami bersyukur Tuhan buat perbuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya firman-Mu akan diberitakan bagi kami. Kami sangat perlu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu membawa kami untuk lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan. Dan biarlah kami lebih lagi mengasihi dan mencintai Engkau dalam kehidupan ini. Segala macam bentuk intimidasi, kuasa, kegelapan, roh-roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu suasana konsentrasi hati kami. Pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, bersama-sama kami hancurkan, patahkan kuasanya, kami usir. Itu dia di dalam nama Yesus berkuasa. Sepenuhnya biar otoritas Tuhan menjadi bagian kami. Kami semua menikmati berkat Tuhan, lawatan Tuhan. Dan kami akan kembali dengan menikmati berkat-berkat rohani yang berasal daripada sorga. Terima kasih Tuhan. Hati kami saat ini siap untuk mau menikmati santapan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan. Hari ini kita memperingati kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia telah mengalahkan maut. Saudara yang kasih oleh Tuhan, anugerah yang begitu luar biasa dan sempurna adalah pengorbanan dari Tuhan Yesus itu di Kalvari. Dan kemenangan yang luar biasa adalah dia mengalahkan maut. Hari ini kita akan mempelajari kebangkitan Tuhan Yesus itu mendatangkan apa saja dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama saudara yang kasih oleh Tuhan, kebangkitan Yesus itu mendatangkan kemenangan yang absolut, yang mutlak atas musuh terbesar dari gereja Tuhan, dari umat Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia mustahil bisa mengalahkan musuh yang begitu luar biasa, yang sulit untuk bisa dikalahkan. Belenggu ikatan dari musuh ini, manusia dengan segala upaya, segala usaha, segala daya, kemampuan saudara, mustahil bisa mengalahkan musuh ini. Hamba, kita menjadi hamba dari musuh. Kita sulit untuk mengalahkan musuh yang terbesar kita. Siapa saudara yang kasih oleh Tuhan? Yaitu musuh gereja adalah dosa. Pasca kebangkitan Kristus saudara, kita dikuasai. Manusia itu dikuasai. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebelum manusia diselamatkan, dosa menguasai kehidupan manusia. Tapi setelah kebangkitan Kristus, dosa diampuni, dosa dikuasai oleh kuasa Tuhan. Dampak dari orang percaya saudara, kuasa untuk hidup dalam kekudusan. Sebelumnya manusia mustahil untuk hidup suci. Mustahil untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mustahil saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan segala korban-korban seperti dalam PL. Kita bisa menikmati kesucian, menikmati hidup dalam kekudusan saudara. Tetapi hanya kematian dari Kristus dan kebangkitannya. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 9 dan 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jadi selain kasih oleh Tuhan, dampak dari kebangkitan Yesus adalah kita bisa menang terhadap dosa. Ini sulit untuk digalakkan.
Dosa adalah musuh yang begitu luar biasa mengikat manusia, saudara, membelenggu manusia. Kalau dengan kekuatan kita, saudara, kita mustahil manusia bisa mengalahkan dosa dengan segala upaya, kemampuannya sudah yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kebangkitan dari Kristus, dosa itu bisa dikalahkan. Yang kedua, saudara, yaitu maut. Pasca kebangkitan Kristus, setelah Yesus bangkit, maut dikalahkan. Kematian fisik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dampaknya bagi orang percaya. Kematian fisik menjadi pintu untuk kehidupan yang kekal. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah dikalahkan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sudah yang kasih oleh Tuhan, sesudah yang binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang mati, mengenakan yang tidak dapat mati. Ini akibat apa maut itu dikalahkan, saudara. Kebangkitan Kristus membawa kita menikmati kehidupan yang kekal. Tadinya saya dan saudara mustahil untuk menikmati kehidupan yang kekal. Tapi oleh karena kematian Kristus yang binasa, hidup kita, roh kita yang tadinya bisa binasa, bisa mengenakan sesuatu yang tidak dapat binasa, saudara. Hidup kita yang tadinya, rohani kita yang tadinya mati, saudara. Kebangkitan Kristus itu bisa memberikan kehidupan untuk kehidupan kerohanian kita. Makanya dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu, saudara yang kasih oleh Tuhan? Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kebangkitan Kristus itu mengalahkan musuh yang terbesar kita. Mustahil manusia bisa menikmati kehidupan rohani yang sempurna kalau Yesus tidak bangkit, saudara. Mustahil kita bisa menikmati kehidupan yang kekal, sorga yang kekal, kalau Yesus tidak bangkit. Kebangkitannya mendatangkan kemenangan yang begitu luar biasa bagi musuh kita. Kemudian sudah yang kasih oleh Tuhan itu iblis. Sebelum sudah yang kasih oleh Tuhan, Yesus mati di kayu salib. Tidak ada cara manusia bisa mengalahkan iblis. Tidak ada cara kita untuk bisa mengalahkan musuh yang begitu perkasa ini, sudah yang kasih oleh Tuhan. Hanya Allah, pertama Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas, kemudian iblis dan manusia. Dengan cara bagaimana kita bisa mengalahkan kuasa iblis? Kalau kita tidak bersekutu dan tunduk kepada kekuatan yang lebih utama, yaitu Allah sendiri, sudah yang kasih oleh Tuhan. Iblis itu dilucuti dan dihancurkan. Kemerdekaan dari perbudakan roh-roh jahat, dari kuasa iblis. Firman Tuhan berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus menjadi sama dengan manusia, saudara. Dia taat, dia mati, dan kebangkitannya, saudara, itu memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tadinya iblis adalah penguasa kerajaan maut. Tapi setelah Yesus bangkit, Yesus sekarang adalah penguasa, pemegang kunci dari kerajaan maut. Dia telah mengalahkan kerajaan maut, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang musuh sebenarnya mustahil untuk kita kalahkan. Tapi kebangkitan dari Yesus memberikan kemenangan kepada apa? Kepada gereja Tuhan. Kita bisa mengalahkan iblis, saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh karena kuasa darah Yesus. Jadi pada waktu iblis mendengar nama Yesus saja, dia takut. Dia gentar, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena dia telah dikalahkan oleh kuasa nama Yesus melalui kebangkitannya. Kemudian dunia. Dunia dengan segala pengaruhnya, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, kita akan ditaklukkan. Tapi sebaliknya kalau kita berserah kepada Tuhan, saudara, kita akan menaklukkan dia. Pengharapan kita di tengah-tengah penderitaan, saudara, itu adalah Tuhan. Karena dia telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu,
supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, saudara, Yesus itu telah mengalahkan dunia dengan segala keinginannya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, musuh gereja itu dikalahkan oleh kuasa kebangkitan dari Yesus. Kita berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Kemudian kebangkitan Tuhan Yesus itu mendatangkan apa bagi saya dan saudara? Penggenapan atas perkataannya, saudara. Di sini kita bisa melihat bagaimana keilahian dari Yesus. Dia itu berkata, dia bisa menggenapi perkataannya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kebangkitan dari Yesus itu membuka mata bahwa dia itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah, pencipta alam semesta. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh murid-murid, oleh pengikut Yesus adalah perkataannya. Yang berkali-kali itu dia katakan dalam Injil Matius, Injil Markus, Lukas, bahkan di Yohanes. Dia mengatakan bagaimana karya, rencana, bahkan kematian dan kebangkitannya. Pada waktu itu mereka sulit untuk menerima, saudara. Bagaimana mungkin orang yang mati itu bisa bangkit? Dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini mustahil diterima. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Markus juga, dalam Matius beberapa kali saudara dicatat, Markus juga beberapa kali tercatat mengenai ini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, diajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Pada waktu itu belum connect bagi mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam Markus 10 ayat 34, ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Kematian Yesus itu menggenapi perkataannya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Injil Lukas juga beberapa kali tercatat. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Berkali-kali Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi mengenai dirinya. Dia akan mengalami penderitaan, dia akan diolok-olok, dia akan diludahi. Dia tahu bagaimana hal yang akan terjadi mengenai dirinya karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu bagaimana jalan salib yang harus dia pikul. Dia tahu penderitaan yang begitu berat, yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, yang dia akan alami, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi pada waktu dia bangkit, saudara, terbukalah pikiran dari seluruh murid-murid yang ada. Perkataannya itu bukan perkataan biasa. Perkataannya adalah perkataan yang ya dan amin. Apa yang dia katakan itu benar-benar terjadi. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Amin, saudara. Kedahsyatan Tuhan, karena dia adalah Allah. Dia bisa mengalahkan maut. Dia mengalahkan kematian. Dia adalah yang sulung, yang pertama yang bangkit. Dan tidak akan pernah mati lagi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena dia adalah Allah. Luar biasa Tuhan Yesus. Amin, saudara. Luar biasa. Kita banggalah karena engkau adalah pengikut dari Yesus. Selanjutnya kebangkitan Tuhan Yesus itu mendatangkan apa? Saudara, mereka memiliki semangat, sukacita, bahkan keberanian martir saya katakan. Keberanian yang begitu luar biasa. Pada waktu Yesus ditangkap, murid-murid ini tercerai-berai. Mereka dipenuhi apa? Ketakutan, bahkan ada yang menyangkal Yesus sendiri, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka menyangkal keberadaannya. Mereka kembali berada pada kebimbangan, kebingungan, tidak ada harapan lagi.
Karena sang guru yang mereka idolakan, saudara, ternyata ditangkap. Dan dijatuhi hukuman, yaitu hukuman salib. Salib itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, adalah hukuman orang yang terkutuk. Salib adalah hukuman bagi orang yang mengalami murka Allah. Mereka berada pada kebimbangan. Murid-murid pada waktu Yesus ditangkap dan disalib, mereka mengalami ketakutan, trauma, bersembunyi, kekosongan harapan dalam hidup mereka. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka berada pada kondisi di mana tidak ada harapan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka bimbang, putus asa. Seperti tidak ada harapan, karena kenapa? Sang guru yang selama ini mengajar mereka, menyatakan kuasa mujizat. Sekarang saudara yang kasih oleh Tuhan, ditangkap dan disalibkan. Dan tentunya akan mengalami kematian. Pada waktu mereka berada pada kondisi yang bimbang, saudara. Mereka berkumpul di suatu rumah. Di situ Yesus datang menyatakan dirinya bahwa dia telah bangkit, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini mendatangkan apa? Semangat yang begitu luar biasa bagi murid-murid. Yang tadinya kita melihat dalam dimensi perubahan mereka. Dalam status mental pada waktu sebelum kebangkitan Yesus. Mereka cemas, takut dan putus asa. Tapi setelah dia bangkit, mereka menjadi orang yang berani, penuh sukacita. Mereka yakin pengharapan mereka luar biasa. Dalam aktivitas publik sudah dikasih oleh Tuhan, sebelum Yesus bangkit, mereka bersembunyi, mereka mengalami ketakutan. Tapi setelah Yesus bangkit, keberanian untuk memberitakan Injil, itu begitu luar biasa, saudara. Sebelum Yesus bangkit, mereka adalah seorang yang pecundang, pengecut. Mereka takut bahkan menyangkal Yesus. Tapi setelah Yesus bangkit, saudara, mereka menjadi saksi yang begitu menyala-nyala. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang begitu luar biasa. Mereka tidak lagi takut akan apa, akan bahaya kematian. Mereka tidak ada rasa ketakutan terhadap apa aniaya yang begitu luar biasa. Penentangan yang begitu luar biasa. Mereka tidak takut bahkan terhadap nyawa mereka sendiri. Mereka siap untuk mati, saudara yang kasih oleh Tuhan. Demi apa? Demi untuk memberitakan yaitu kebenaran. Saudara yang kasih oleh Tuhan, secara logis, seseorang mungkin saja mati untuk sebuah ideologi yang salah. Jika ia mempercayainya sebagai kebenaran. Kita melihat bagaimana ada orang yang rela melilit tubuhnya dengan sebuah bom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nanti pada waktu kamu hancur lebur, kamu akan bertemu dengan 72 bidadari. Mereka percaya bahwa itu adalah kebenaran bagi mereka, saudara yang kasih oleh Tuhan. Meskipun itu bukan sebuah kebenaran, tapi mereka mempercayai bahwa itu adalah kebenaran. Karena sorga yang sebenarnya, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada lagi hal-hal daging di sana, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi ingat, namun ingat saudara, tidak ada seorang pun yang bersedia mati dengan cara disiksa secara keji. Untuk sesuatu yang ia ketahui sebagai sebuah kebohongan atau yang ia rekayasa sendiri. Jadi mustahil ada seseorang yang rela memberikan nyawanya, rela mati, rela disiksa secara brutal seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Saudara, hampir seluruh murid-murid Yesus selain Yohanes, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang berada di Pulau Patmos. Hampir seluruhnya, saudara, mereka mengalami penyiksaan yang begitu hebat. Kematian yang begitu brutal. Oleh karena apa? Oleh karena sesuatu yang mereka saksikan. Mustahil mereka mau mati oleh karena sebuah kebohongan. Seperti bagaimana orang-orang Yahudi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka berkata Yesus tidak bangkit. Atau agama lain. Bagaimana bisa orang-orang ini dan begitu banyak murid-murid Yesus yang mengalami kematian yang begitu luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena iman mereka yang tadinya seorang pengecut, seorang penakut, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi berubah menjadi seorang yang berapi-api untuk memberitakan kebenaran.
Tidak ada ketakutan bagi mereka lagi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena kenapa? Murid-murid adalah saksi mata Kristus yang bangkit dari kematian. Mereka melihat, menyentuh, makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ada 500 orang lebih yang menyaksikan bagaimana Yesus naik ke sorga, saudara yang kasih oleh Tuhan. Orang-orang inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi api, untuk menyampaikan kebenaran yang tadinya seorang pengecut, seorang penakut, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi oleh karena mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus itu bangkit, Dia adalah Allah. Mereka memberitakan firman kebenaran mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, bahkan sampai di Mohoni ini, saudara, sampai kepada kita hari ini yang percaya kepada Dia. Itu oleh karena apa? Oleh karena kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Yesus Allah yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut, dan firman yang diberitakan sampai ke ujung bumi, bahkan sampai kepada kita, orang-orang yang hadir hari ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Selanjutnya, saudara, kebangkitan Tuhan itu Tuhan Yesus mendatangkan apa? Tentunya ada banyak hal. Tapi ada beberapa hal saja yang saya bawa hari ini, saudara. Itu perubahan radikal dalam hidup saudara-saudara biologis dari Yesus. Yesus ini, saudara, punya saudara-saudara juga. Bukan hanya Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat saudara-saudaranya sendiri pada waktu itu belum percaya. Mereka masih bertanya-tanya mengenai kebenaran dari Yesus. Kalau saudara melihat firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 3 dan 5, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya. Jadi saudara-saudara Yesus ini secara biologis dari Yusuf dan Maria. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kata saudara-saudaranya Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea. Supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun yang berbuat sesuatu di tempat yang tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya, saudara-saudara Yesus secara biologis, sendiri pun tidak percaya kepadanya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka sama-sama hidup. Yesus sebagai kakak pada waktu itu, saudara, mereka lihat dia hanya membantu ayah mereka Yusuf untuk bekerja sebagai tukang kayu. Untuk membantu keluarganya. Mereka tidak melihat ada sesuatu pada waktu dia masih bertumbuh sebagai anak-anak. Dia adalah manusia juga, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka masih belum mempercayai akan kuasa dan keberadaan dari Yesus pada waktu itu. Bahkan saudara-saudaranya sendiri menyangka bahwa Yesus ini tidak waras, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam Markus 3 ayat 20 dan 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bahkan saudara keluarganya sendiri menyangka bahwa Yesus ini tidak waras lagi. Karena kenapa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Mereka juga bingung. Bagaimana bisa begitu banyak orang bisa terpengaruh dan bisa mendengar apa yang Yesus katakan. Orang takjub akan pengajarannya. Orang takjub akan perkataannya. Orang bingung kuasa yang dia miliki, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu saudara-saudaranya melihat hal itu, mereka juga bingung. Jangan-jangan dia tidak waras lagi. Kok bisa? Tadinya orang yang tidak punya pengaruh, bisa punya pengaruh yang luar biasa. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah Yesus bangkit, mereka menyaksikan bagaimana Yesus mati. Dia disalib dan mati, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi setelah Yesus bangkit, terjadi perubahan radikal yang begitu luar biasa terhadap saudara-saudara Yesus sendiri. Tokoh keluarganya itu ada Yakobus. Sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus mati, skeptis, bahkan mengolok-ngolok, dia tidak waras lagi. Seperti Yudas juga tidak percaya, Yoses dan Simon.
tidak percaya, bertentangan dengan Yesus. Tetapi setelah Yesus bangkit, mereka percaya penuh, menjadi hamba Kristus, menjadi pengikut yang setia, aktif dalam pelayanan. Bahkan Yakobus, seorang tokoh gereja di Yerusalem, penulis surat ke Yakobus, dan menjadi seorang martir, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau dia tidak mempercayai Yesus, dia tidak mempercayai kekuasaannya, bagaimana mungkin dia mau mati terhadap sesuatu yang tidak benar. Tapi dia menyaksikan sendiri bagaimana sang kakak ini, yang tadinya dia tidak percayai, bisa bangkit dan memperlihatkan diri kepadanya. Dan dia tentunya pasti sangat kaget dan terkejut. Karena kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa bangkit dari kematian. Demikian juga sudah yang kasih oleh Tuhan. Yudas, penulis surat Yudas, mengidentifikasikan diri sebagai dia hamba, bahkan dikatakan dia sebagai hamba dari Kristus. Saudara-saudara yang lain juga terlibat dalam doa bersama para rasul di Yerusalem. Karena kenapa? Karena ini tidak bisa terbantahkan lagi. Kebangkitan Yesus tidak bisa terbantahkan. Seorang yang mati dan kemudian bangkit, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika dan akal sehat manusia. Dari seorang yang tidak percaya dan akhirnya percaya, mengalami perubahan yang radikal, bahkan mati sebagai seorang martir seperti Yakobus, saudara. Dalam suratnya dalam Yakobus, saudara, dia berkata, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu dia menulis suratnya, dia sudah berkata, dia tidak berkata bahwa saudara dari Tuhan Yesus. Tidak, saudara. Karena dia sudah melihat bahwa Yesus ini bukan manusia, bukan hanya sekedar kakak kandungnya, tapi dia menyadari mungkin ya Yusuf dan Maria sudah berkata bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dia itu bukan manusia seperti kamu. Dia adalah Allah. Makanya dalam surat Yakobus 1 ayat 1, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dia menyatakan dirinya bahwa Yesus yang kakak itu bukan lagi sebagai saudara kandungnya, tapi dia adalah Allah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Amin. Kita melihat Yudas pun demikian. Dalam suratnya Yudas 1 ayat 1, dari Yudas, ini Yudas saudara dari Yesus, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Dia tidak mencatat bahwa dia adalah saudara biologis dari Yesus. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Dari Yudas, hamba siapa? Hamba Yesus Kristus. Dari yang tadinya tidak percaya, skeptis, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan berkata seperti dia tidak waras lagi. Setelah Yesus bangkit dan dengan mata sendiri melihat yang tadinya dia mati dan bangkit, perubahan radikal. Yudas berkata, hamba Yesus Kristus. Dia membawa dirinya dan tidak menganggap lagi sang kakak itu sebagai manusia biasa, tetapi apa? Hamba dari Yesus. Dia membawa dirinya sebagai hamba karena dia tahu bahwa Yesus itu ternyata adalah Tuhan sendiri, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bisa melihat bagaimana perubahan yang luar biasa. Begitu banyak orang berubah pada waktu Yesus bangkit. Dan biarlah perubahan itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan murid-murid, kehidupan saudara-saudara dari Yesus sendiri, saudara. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada 500 lebih orang yang menyaksikan bagaimana Yesus bangkit. Tapi kebangkitan dari Yesus itu merubah sejarah manusia. Kebangkitan dari Yesus membawa kemenangan yang begitu luar biasa. Kebangkitan dari Yesus membawa perubahan yang luar biasa kepada jutaan miliar manusia yang percaya kepadanya. Terjadi perubahan yang begitu hebat. Kehadiran dari Yesus itu membawa kemenangan. Ingat saudara, musuh telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan. Dosa telah ditaklukkan. Dunia telah dikalahkan oleh Yesus. Dan kita adalah hamba-hamba dari Yesus sendiri. Hari ini saudara yang kasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dalam hidup ini. Kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa, saya undang pemain musik. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita semua adalah orang-orang yang telah dipilih. Telah dipilih oleh Tuhan. Anugerah yang begitu luar biasa.
anugerah yang begitu luar biasa adalah engkau ada di dalam Yesus. Engkau diselamatkan. Engkau akan menikmati kehidupan yang kekal. Tidak ada sesuatu yang lebih luar biasa daripada karya Kristus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu di Kalvari. Memberikan kami harapan menikmati kehidupan yang kekal dalam kerajaan-Mu yang kudus. Kematian bukan sesuatu lagi yang menakutkan bagi kami. Tapi itulah harapan kami untuk kami bisa beralih dari dunia ini menuju kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga-Mu yang kudus. Kebangkitan-Mu telah merubah begitu banyak manusia. Kebangkitan-Mu telah merubah jutaan, bahkan miliar manusia dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga menjadi bagian dari orang-orang yang benar-benar menikmati perubahan radikal itu. Kebangkitan-Mu menghilangkan ketakutan. Kebangkitan-Mu menghilangkan kecemasan. Kebangkitan-Mu menghilangkan kekhawatiran bagi seluruh murid-murid yang ada. Bahkan bagi saudara-saudara-Mu sendiri, yaitu Yakobus, Yudas, Yoses, saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini mari saya katakan kepada saudara, biarlah perubahan itu juga terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kebangkitannya tidak akan mendatangkan hal yang sia-sia, tapi mendatangkan sukacita, damai sejahtera, anugerah yang melimpah akan tercurah menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ku telah mati dan tinggalkan, kita nyanyikan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kematian Kristus dalam kehidupan saya dan saudara, serta kebangkitannya adalah anugerah yang tidak bisa kita balas dengan segala upaya daya yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Mustahil manusia bisa menyelamatkan diri dari musuh yang begitu hebat, atas dosa, atas maut, atas iblis, dan atas dunia ini. Hanya bersama dengan Yesus engkau bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Bahkan kita telah mati, meninggalkan kehidupan yang lama itu bukan karena usaha manusia. Itu semata-mata oleh karena pekerjaan Yesus di Kalvari. Dia telah menyerahkan dirinya untuk menebus setiap dosa, pelanggaran, kecacatan, kerusakan moral manusia. Dia rela menanggung siksaan yang begitu pahit, yang begitu mengerikan. Karena kasih-Nya yang tidak terbatas dalam kehidupan saya dan saudara. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat karya-Mu yang begitu hebat dan luar biasa di Kalvari. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan pernah bisa membalas kemurahan-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Kami bisa menjadi anak-anak Allah. Kami bisa menikmati kehidupan yang kekal. Semua oleh karena pekerjaan-Mu yang luar biasa. Ku telah mati dan tinggalkan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Saya undang sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mati dan tinggalkan, haleluya, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Olah hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Oh lagi, oh hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Oh lagi, oh hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah, oh jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah, oh jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi, jadilah, oh jadilah padaku seperti yang Kau. Kita berikan kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu memberikan kami kasih karunia. Kebangkitan-Mu memberkati kami dengan begitu luar biasa. Kebangkitan Tuhan adalah anugerah yang begitu luar biasa bagi kami. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan buat karya-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu, perbuatan-Mu bagi kami.
Mampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, untuk mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Biarlah kami terus hidup berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Kami percaya kami adalah bagian dari kerajaan sorga. Engkau telah mengangkat kami menjadi ahli-ahli waris dari kerajaan-Mu yang kudus. Engkau simpan firman-Mu yang telah kami dengar dalam hati kami. Kami akan terus ingat supaya kami terus bersyukur betapa luar biasanya Tuhan Yesus, Allah kami, penyelamat kami dalam hidup ini. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita lambaikan tangan, kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, segera kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Kita angkat satu pujian. Sedialah, jangan kau tinggal lengah, isi minyak lampumu, siap sedialah. Sangkakanlah bunyilah, orang saleh naik semua, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan datanglah segera, angkat kita semua. Bila namaku dipanggil ku ada. Hari Tuhan telah dekat, sambut kedatangannya. Siap sedia, kau tinggal lengah, isi minyak lampumu. Siap sedialah, sangkakanlah bunyilah, orang saleh naik semua, diubahkan oleh Tuhan datanglah segera, angkat kita semua. Bila namaku dipanggil ku ada. Tuhan telah dekat, sambut kedatangannya. Siap sedialah, jangan kau tinggal lengah, isi minyak lampumu. Siap sedialah, sangkakanlah bunyilah, orang saleh naik semua, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan datanglah segera, angkat kita semua. Bila namaku dipanggil ku ada. Sangkakanlah bunyilah, orang saleh naik semua, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan datanglah segera, angkat kita semua. Bila namaku dipanggil ku ada. Sangkakanlah bunyilah, orang saleh naik semua, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan datanglah segera, angkat kita semua.
Di setiap persembahan kita, saja kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami sudah memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami, setiap penyembahan kami dapat naik dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang datang pada saat ini Tuhan. Mengejarkan kami untuk tetap setia. Untuk tetap mengiring Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami telah memberikan korban syukur kami Tuhan. Kecil besar yang kami telah berikan, biarlah itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tetap menyertai, menuntun, bahkan menolong kami. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan masuk dalam jadwal ibadah kita sepekan ini. Hari Senin sampai Jumat ada doa siang di gereja pukul 13.00 dan pukul 16.00 itu ada doa dari pelayan rebana. Kemudian hari Selasa ada doa malam di gereja pukul 19.00 dan sesudah doa saudara ada pertemuan khusus untuk WL. Jadi seluruh WL habis doa Selasa kita akan kumpul. Hari Rabu tanggal 8 April ada komsel pemuda dan remaja di rumah dari saudari Lisa. Hari Kamis tanggal 9 April 2026 Kamis Gembira di gereja pukul 16.00 dan malam harinya ibadah pertengahan minggu yang disponsori oleh kaum pria. Kemudian Jumat tanggal 10 April 2026 ada doa puasa untuk pelayan altar di gereja saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan malam harinya ibadah pemuda dan remaja pukul 19.00. Kemudian Sabtu ada doa kaum pria di gereja jam 9 dan pukul 13.00. Hari Minggu berjalan seperti biasa, sebentar sore ada ibadah anak di gereja pukul 16.00 dan ibadah raya kita yang kedua pukul 18.00. Puji Tuhan saudara. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Layak dipuji, disembah, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Lagi bersama-sama, layak dipuji. Oh, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata. Atas segala raja, nama-Mu besar, terpujilah
Dialah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, ya namamu besar, lagi namamu besar, namamu besar, terpuji. Kita berikan pujian, hormat, pengagungan bagi Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Kami sanjung, puji, muliakan, tinggikan, agungkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Kalau kami bisa ada berkumpul memuji, memuliakan, meninggikan Engkau, beribadah, merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kami juga telah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami berkata terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan bertambah dalam kehidupan ini. Kami sangat bersyukur Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah mengalahkan dosa. Engkau telah mengalahkan pekerjaan kuasa iblis. Kami sangat bersyukur Engkau telah mengalahkan dunia ini Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Engkau mampukan kami Tuhan untuk terus berjuang, menjalani hari-hari kami dalam dunia ini. Bukan dengan kekuatan kami, tapi hanya oleh karena kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sertai terus kehidupan kami. Engkau tuntun kami terus dalam kasih karunia-Mu. Biar hidup kami selalu menyenangkan, memuliakan, dan menyukakan Tuhan dalam hidup ini. Hamba berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang hadir hari ini Tuhan. Kembali di sepanjang minggu kami akan beraktivitas. Ada banyak hal yang akan dikerjakan oleh umat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tapi hamba berdoa biarlah tangan Tuhan akan menyertai hidup mereka. Tangan Tuhan akan menuntun hidup mereka. Tangan Tuhan akan membimbing hidup mereka. Tangan Tuhan akan memberkati jeri lelah mereka. Hamba berdoa biarlah dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan yang sempurna ada dalam kehidupan mereka. Dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Dijauhkan dari hal-hal yang bisa merugikan umat Tuhan. Kami percaya mereka aman dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Engkau sertai hidup mereka di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kami, orang tua kami, saudara-saudari kami. Anak-anak kami terpisah jauh dari kami. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya tangan Tuhan selalu ada bagi mereka. Menyertai, menopang, memberkati kehidupan mereka. Hikmat Tuhan dalam pendidikan menjadi bagian keberadaan mereka. Diberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kami berkata biarlah dalam nama Yesus, Engkau berkati anak-anak kami, generasi kami. Amat terlebih taruh roh yang takut akan Tuhan. Roh yang mencintai Tuhan. Roh yang mengasihi Tuhan. Ada dalam kehidupan kami. Karena penyertaan Tuhan akan memberikan hari panjang penuh harapan dalam kehidupan mereka. Umat Tuhan yang datang dengan persoalan masalah tantangan kehidupan hari ini, biarlah tangan Tuhan menopang memberkati mereka, diberikan jalan keluar atas setiap persoalan beban hidupmu. Yang sakit dalam nama Yesus engkau disembuhkan oleh Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus memulihkan hidupmu. Engkau datang dengan susah, engkau pulang dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Semua umat Tuhan yang telah berkorban hari ini, yang telah melayani Tuhan, kami percaya apa yang kami persembahkan, yang kami berikan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Karena Allah di sorga, Allah yang kami puji, Allah sanggup membalas lebih dari apa yang kami pikirkan dan harapkan dalam kehidupan ini. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara. Kiranya engkau selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, biar sukacita selalu menyertainya, kebahagiaan selalu menyertainya, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Sampaikan salam kepada samping kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati.